Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, saya Imelda Julianti sebagai audiens. Perkenalkan, nama saya Siti Nurpadila. Moderator. Perkenalkan, nama saya Kotima sebagai penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Rajidan sebagai penyaji 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi sebagai penyaji 4. Tujuan presentasi kami yaitu adalah untuk mengetahui seputar tentang Kota Maluku dan sejarahnya, seperti ini Maluku Selatan. Jadi mohon untuk diperhatikan. Republik Maluku Selatan merupakan gerakan separatisme yang bertujuan Republik Maluku Selatan merupakan separatisme yang memisahkan diri dari negara Indonesia Timur atau NIT. Pemberontakan ini terjadi pada saat Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan dampaknya yang terjadi pertama, banyak korban yang jatuh di antara kedua kelompok. Yang kedua, dampaknya terjadinya migrasi pengungsian di kota Belanda. Yang ketiga, terjadi ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan di antara kelompok wilayah Maluku Selatan. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang pertama, kondisi politik di Maluku Selatan yang tidak menentu setelah konferensi Meja Bundar. Yang kedua, keinginan mempertahankan negara federal. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap kembalinya RIS ke NKRI. Yang keempat, dukungan Belanda. Belanda mendukung Republik Maluku Selatan karena ingin mengambil alih kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Yang kelima, pemikiran Manusama. Manusama adalah salah satu tokoh Republik Maluku Selatan yang menyebarkan semangat anti pemerintah RIS. Manusama mengatakan bahwa orang Maluku tidak mau dijajah oleh orang Jawa. Lalu saya akan membacakan bagaimana penyelesaian pemberontakan RMS. Peristiwa RMS apa ya? Mana? Peristiwa RMS akan diselesaikan dengan cara damai. Yang pertama, pemerintah Indonesia memerintahkan cara militer. Terus yaitu dengan melakukan perundingan. Yang kedua, memblokade daerah Maluku Selatan, dan yang ketiga, melakukan operasi militer ke daerah Maluku Selatan.
Baik. Selanjutnya ada beberapa peristiwa-peristiwa penting tentang Republik Maluku Selatan yang wajib kita ketahui atau yang harus kita ketahui semua. Yang pertama, proklamasi RMS atau Republik Maluku Selatan diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950 dan diproklamasikan oleh presidennya sendiri, yaitu Dr. Andes Stephen Soumokol. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah tadi proklamasi, yang kedua kekalahan di Ambon. Jadi Republik Maluku Selatan ini sempat menyerang wilayah Ambon dan kalah di daerah Ambon tersebut. Kekalahan itu menjadikan RMS ini mengungsi ke daerah Seram. Jadi setelah yang pertama proklamasi, yang kedua kekalahan di Ambon, dan yang ketiga peristiwa bahwa Republik Maluku Selatan ini mengungsi ke daerah Seram berdalih karena kekalahannya di Ambon. Dan selanjutnya RMS ini kembali lagi untuk mengungsi ke daerah Belanda dan mendirikan suatu pemerintahan di sana. Dan setelah itu presidennya yang bernama Stephen Soumokil, beliau tertangkap dan dihukum mati. Ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tokohnya. Yang pertama ada Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, yaitu tokoh utama RMS yang memimpin gerilya di Pulau Seram pada tahun 1954. Terus ada Wai Rizal, yaitu Perdana Menteri RMS. Yang ketiga ada Johannes Hermanus Manuhutu, yaitu kepala daerah Maluku Selatan dan presiden pertama RMS. Yang keempat ada Frans Tutu Hatunewa Ende, yaitu pemimpin RMS pengasingan pada tahun 1993 sampai 2010. Terus ada Ir Johan Manu Sama, yaitu presiden pertama RMS dalam pengasingan pada tahun 1966 sampai 1993. Jadi itu beberapa tokohnya. Nah, terus ada media ajarnya di sini. Kita sebutin bahan-bahan apa ya? Itu kita pakai karton yang kita hias. Terus di sini juga ada beberapa tempelan hiasan. Nah, untuk data dan fakta pendukungnya, kami mencari materi ini tuh dari sumber Google. Karena di kelas Onenah Pajajan itu nggak ada materi tentang pemberontakan RMS. Dan kita dapat dari Kompas dan AI. Nah, untuk rangkumannya RMS adalah gerakan separatisme yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan ini didalangi oleh Dr. Christian Robert Stephen Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mengembalikan Maluku dari NIT dan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. RMS ini didukung oleh kolonial Belanda yang gagal mengembalikan kekuasaannya di Belanda. Pemberontakan ini ditumpas pada November 1950. Makna pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan agar mencapai tujuan yang sama, yaitu menjadi bangsa yang merdeka. Nah, terus pentingnya dialog atau penyelesaian secara damai untuk menjaga konflik
besar dan mencari solusi yang diterima oleh semua pihak, yang artinya semua pihak itu setuju dan tidak keberatan. Jadi itu saja, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam